Saya sangat paham sekali Sobat Cospreneur. Banyak dari Anda mungkin saat ini memiliki uang lebih dan bingung ingin ditaruh di investasi apa uang lebih tersebut. Nah, sebagai gambaran kepada Anda, sebenarnya ada 4 jenis investasi jangka panjang yang bisa Anda investasikan atau Anda jalankan untuk menaruh uang lebih tersebut. Keempat jenis investasi tadi bisa Anda pertimbangkan apabila Anda memang ingin mencobanya untuk investasi jangka panjang. Dan saya tidak rekomendasi apabila Anda investasi dalam jangka pendek. Kenapa? Halo guys, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di channel The Business Coach. Buat Sobat Cospreneur dan para sobat yang baru menonton video ini, silahkan langsung klik tombol subscribe di bawah ini agar Anda bisa mendapatkan update setiap minggunya dari kami. Saya sangat paham sekali Sobat Cospreneur. Banyak dari Anda mungkin saat ini memiliki uang lebih dan bingung ingin ditaruh di investasi apa uang lebih tersebut. Nah, sebagai gambaran kepada Anda, sebenarnya ada 4 jenis investasi jangka panjang yang bisa Anda investasikan atau Anda jalankan untuk menaruh uang lebih tersebut. Yang pertama adalah investasi emas. Nah, tentunya Anda sudah tidak asing lagi dengan hal ini. Investasi emas ini sebenarnya sangat digemari oleh semua kalangan. Namun, sayangnya adalah kita hanya bisa berharap kepada kenaikan pasar ataupun dari harga emas tersebut. Mereka tidak bisa memberikan cash flow kepada kita, sehingga hanya akan mendapatkan uang ketika Anda melakukan transaksi jual beli dari emas yang Anda miliki tersebut. Ketika murah, Anda membelinya, ketika harga emasnya naik, Anda langsung menjualnya. Maka Anda akan mendapatkan keuntungan dari selisih penjualan tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah investasi properti. Nah, di investasi properti ini sebenarnya ada banyak sekali jenis-jenisnya. Ada apartemen, ada tanah kosong, ada ruko, ada properti kos. Ada juga mungkin Anda bermain di bisnis rumahan atau developer. Jika Anda memilih bisnis properti kos ataupun yang masuk dalam kategori penyewaan properti, maka ada kemungkinan Anda mendapatkan cash flow dari penyewaan tersebut. Sehingga Anda akan memiliki cash flow baik setiap bulanan, mingguan, harian maupun tahunan dari properti yang Anda sewakan. Nah, selain itu, dia akan memberikan kita penghasilan juga apabila kita melakukan transaksi jual beli properti tersebut. Ya, ini tidak berbeda dengan emas. Ketika murah kita membelinya, ketika harganya naik kita jual propertinya. Maka kita akan mendapatkan selisihnya. Jadi, selain mendapatkan cash flow, kita juga mendapatkan yang namanya capital gain atau kenaikan atas nilai properti tersebut. Nah, ini adalah kelebihan dari investasi properti. Selain itu, untuk mendapatkan properti ini, Anda tidak perlu investasi terlalu banyak. Karena Anda bisa menggunakan daya ungkit ataupun leverage dari pinjaman uang investor maupun dari perbankan untuk mengakuisisi properti tersebut. Berbeda dengan investasi lainnya yang sebelumnya emas, yaitu kita tidak bisa membeli emas dengan uang pinjaman. Seperti itu. Jadi, mungkin investasi properti ini bagi Anda yang uangnya masih nanggung atau ibaratnya tidak mencukupi, mungkin bisa menjadi salah satu alternatif investasi yang bisa Anda ambil nantinya. Yang ketiga adalah menabung di deposito. Nah, yang ini juga sudah nggak asing lagi. Mungkin saat ini Anda yang menonton video ini sudah memiliki beberapa deposito. Nah, tapi yang perlu Anda ingat dan Anda pikirkan adalah terkadang nih bunga deposito itu tidak bisa menahan penaikan dari inflasi. Dalam arti walaupun kita dapat bunga, kadang-kadang secara valuasi nilai uang kita tuh sebenarnya nurun loh setiap tahunnya. Nah, makanya kenapa banyak beberapa anak milenial dan beberapa investor sudah mulai jarang menaruh uang di deposito dan mereka mengalihkannya ke investasi lainnya yang lebih menghasilkan tentunya. Tetapi bagi Anda yang mungkin tadi uangnya masih nanggung ataupun masih sedikit, Anda mungkin bisa memilih alternatif investasi deposito ini. Daripada Anda tabung bunganya lebih kecil, maka ada baiknya Anda pindahkan ke deposito sebagai alternatif dari investasi Anda. Nah, yang keempat adalah, ini sebenarnya masuk dalam kategori properti tadi. Mungkin Anda bisa investasi di lahan yang bergerak di bidang perkebunan, pertanian,
peternakan, atau bisa juga Anda investasi di lahan dan lahannya itu disewakan kepada orang untuk lahan parkiran. Nah, ini banyak banget nih kalau di Jakarta, rumah-rumah tua yang dirobohkan lalu dijadikan buat lahan parkiran, terutama yang dekat dengan stasiun, pusat perbelanjaan, dekat mall, maupun dekat rumah sakit. Itu biasanya banyak rumah-rumah tua kalau di sekitar Jakarta itu, mereka dibandingkan tidak difungsikan dan tidak menghasilkan uang rumah tuanya, maka mereka fungsikan sebagai tempat lahan parkir yang bisa menghasilkan uang untuk mereka. Nah, dibandingkan Bapak Ibu uang yang nganggur dan bingung mau ditaruh kemana, mungkin keempat jenis investasi tadi bisa Anda pertimbangkan apabila Anda memang ingin mencobanya untuk investasi jangka panjang. Dan saya tidak rekomendasi apabila Anda investasi dalam jangka pendek. Kenapa? Karena mungkin hasilnya tidak akan sepadan dan uangnya tidak terlalu terasa dibandingkan Anda investasi di dalam sebuah bisnis maupun saham. Oke, sekian dari saya 4 jenis investasi yang mungkin bisa Anda pertimbangkan untuk mengalihkan uang ataupun dana lebih Anda dari penghasilan Anda yang mungkin Anda bisa lipat gandakan dari investasi tersebut. Saya Iwan Kendrianto, mohon pamit undur diri. Jangan lupa Sobat Cospreneur share video ini apabila Anda merasa bermanfaat bagi Anda dan orang lain. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe channel ini sehingga Anda bisa mendapatkan notifikasi setiap minggunya dan update dari video kami selanjutnya. See you!